Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh dan Soleha? Semoga baik-baik saja ya. Semoga Ananda Soleh dan Soleha selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini Ananda Soleh dan Soleha kuat cerdas berkarakter kembali lagi bersama Ustazah Desi dalam pembelajaran PAI. Jadi di minggu ini kita akan belajar materi azan dan iqomah. Kita akan belajar mengenai makna azan dan iqomah, muazin, lafal azan dan iqomah, menjawab azan, dan doa setelah mendengar azan. Bagi Ananda yang ingin mengetahui materi pembelajaran hari ini, ditonton videonya sampai habis ya. Hari ini kita akan belajar PAI materi azan dan iqomah. Azan adalah seruan untuk mengajak kaum muslimin mendirikan sholat. Azan dikumandangkan jika telah masuk waktu sholat fardu, baik sholat fardu 5 waktu maupun sholat Jumat. Selain itu, azan adalah tanda pelaksanaan ibadah puasa pada saat sahur dan berbuka puasa. Hukum azan adalah fardu kifayah. Selain azan, ada juga iqomah. Iqomah adalah seruan agar segera berdiri untuk sholat. Iqomah menjadi tanda bahwa sholat segera dimulai. Setan akan lari terbirit-birit menjauhi suara azan. Sementara orang kafir menjadikan seruan azan itu bahan ejekan. Allah berfirman, "Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan." Surah Al-Maidah ayat 58. Orang yang azan disebut muazin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 2 orang muazin, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu serta Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa muazin akan menjadi orang yang paling panjang lehernya kelak di padang mahsyar. Artinya, muazin akan mendapat pahala yang banyak di akhirat kelak karena berjasa memberitahu dan mengajak orang-orang untuk segera sholat. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Sebelumnya, ada beberapa usulan dari para sahabat tentang cara menyeru kaum mukmin untuk sholat. Ada yang mengusulkan dengan lonceng, ada yang mengusulkan dengan terompet, ada pula yang mengusulkan dengan api. Namun, Rasulullah menolaknya karena menyerupai amalan orang kafir. Tidak lama setelah itu, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mendapatkan mimpi tentang cara mengumpulkan kaum muslimin untuk menunaikan sholat. Mimpi itu kemudian dikuatkan oleh wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjadi muazin, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, laki-laki dan beragama Islam, memiliki suara lantang, mengetahui waktu-waktu sholat dengan tepat, dapat melafalkan kalimat azan dan iqomah dengan fasih, tidak berlebihan dan tidak tergesa-gesa, dan azan dan iqomah sebaiknya dikumandangkan oleh muazin yang sama. Azan dan iqomah sebaiknya diberi jeda waktu agar jemaah berkumpul lebih banyak dan mereka dapat mengerjakan sholat sunnah. Iqomah dikumandangkan apabila imam sudah ada. Di antara hikmah azan ialah melatih setiap muslim untuk disiplin dalam mengatur waktunya, terutama waktu untuk sholat. Orang yang lalai memenuhi seruan azan berarti ia lalai dalam sholatnya. Allah mengancam orang yang lalai terhadap sholat dengan siksa neraka wail. Lafal azan dan iqomah telah ditentukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Lafal azan terdiri atas kalimat-kalimat berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Adapun lafal iqamah ialah sebagai berikut. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pada azan subuh, setelah kalimat hayya 'alal falah ditambah kalimat as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Seruan azan merupakan seruan dari Allah kepada hambanya, yakni seruan agar mereka segera menghadapnya dengan mendirikan sholat. Hal itu dapat kita pahami melalui setiap kalimat dalam lafal azan. Apabila kita paham maknanya, niscaya hal itu akan menambah keimanan kita kepadanya. Apabila azan sudah dikumandangkan, lakukanlah hal ini. Berhenti dari bermain dan segala kegiatan duniawi, mendengarkan kumandang azan dan tidak mengobrol, menjawab azan. Ketika mendengar azan, kita disunahkan untuk menjawabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh dengan mengucapkan setiap kalimat yang diucapkan muazin. Jadi, menjawab azan itu seperti berikut. Setelah azan dikumandangkan, muazin maupun orang yang mendengar azan disunahkan untuk berdoa.
Berikut lafal doa setelah azan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran PAI hari ini telah selesai. Semoga dengan media pembelajaran ini Ananda lebih mudah dalam memahami materi mengenai azan dan iqomah. Ustazah cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pembelajaran PAI minggu depan.